Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Nuraini dari kelas 11 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Jadi, sistem peredaran darah mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengatur suhu tubuh melalui aliran darah, yang kedua mengangkut zat makanan dan zat sisa hasil metabolisme, yang ketiga mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Nah, sistem peredaran darah tersusun atas 3 komponen alat peredaran darah, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Sementara itu, peredaran darah besar terjadi saat darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat menghambat proses transport dan sirkulasi oksigen, karbon dioksida, serta zat-zat lain yang diperlukan tubuh. Beberapa jenis gangguan pada sistem peredaran darah sebagai berikut. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan kadar hemoglobin, Fe, dan eritrosit dari dalam tubuh. Yang kedua ada sklerosis. Sklerosis merupakan penyakit pengerasan pembuluh nadi atau arteri. Pengerasan tersebut dapat disebabkan oleh penimbunan zat kapur. Yang ketiga ada kardiomyopaties. Kardiomyopaties adalah gangguan otot jantung yang ditandai dengan adanya pembesaran atau pengecilan jantung secara tidak normal sehingga jantung menjadi kaku. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke tubuh akan mengalami proses pencernaan menjadi sari-sari makanan oleh alat-alat pencernaan. Selanjutnya, sari-sari makanan tersebut akan diserap tubuh untuk kebutuhan metabolisme. Makanan yang dikonsumsi harus mencukupi semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam porsi yang seimbang. Zat gizi tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Alat-alat pencernaan tersebut manusia terdiri dari atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu proses pencernaan. Lambung merupakan kantong besar yang di dindingnya bersifat elastis sehingga dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus besar atau kolon, dan anus. Makanan akan mengalami proses pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus atau kecil. Pada pencernaan mekanis tidak terjadi perubahan susunan molekul bahan makanan dicerna. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan proses pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul yang berukuran kecil. Gangguan pada sistem pencernaan dapat menghambat proses pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan yang berkaitan dengan proses transport dan sirkulasi zat sebagai berikut. Yang pertama ada serostomia. Serostomia adalah suatu penyakit pada rongga mulut yang ditandai rendahnya produksi air ludah. Yang kedua ada parotitis. Parotitis atau gondong terjadi karena adanya infeksi pada kelenjar ludah di bawah telinga. Yang ketiga ada inflammatory bowel disease atau IBD. IBD merupakan suatu penyakit pada saluran pencernaan, terutama pada usus besar karena adanya luka melepuh kronis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.